Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Intan Aulia Nurrahmi. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu tugas evaluasi pembelajaran, mereview jurnal 10 jurnal dengan tema penilaian dan pendekatan penilaian. Oke baik, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Intan Aulia Nurrahmi dengan NIM 1503621017. Saya mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Teknik Bangunan. Langsung saja saya mulai untuk memaparkan hasil. Nah, kita masuk kepada jurnal yang pertama. Di sini ada jurnal Instrumen Penilaian Sikap Sosial, Mata Pelajaran Fikih SMK Muhammadiyah 1, Patuk, Jurusan Teknik, dan Bisnis Sepeda Motor. Ini ditulis oleh Rizal Baidhowi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini ada masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut, yaitu penilaian sikap sosial pada mata pelajaran fikih di SMK Muhammadiyah 1 Patuk, dan perlunya metode penilaian yang tepat sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian alasannya apa sih? Nah, alasan ini karena perlunya penilaian sikap sosial siswa yang komprehensif dan akurat. Kurikulum 2013 ini menekankan juga pada pengembangan sikap siswa termasuk sikap sosial, seperti membantu orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, namun metode penelitian ini saat ini digunakan dalam mata pelajaran fikih di SMK Muhammadiyah 1 Patuk mungkin tidak cukup mengukur sikap sosial tersebut. Oleh karena itu, perlu dikembangkannya metode penilaian yang sesuai dengan penilaian kurikulum 2013 dan dapat memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap sikap sosial siswa. Nah, kemudian di sini ada kebaruan atau novelty. Dalam penelitian ini juga dapat menghasilkan kebaharuan tentang penanganan masalah spesifik penilaian sikap sosial pada mata pelajaran fikih di SMK Muhammadiyah 1 Patuk dan perlunya metode penilaian yang sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian ada jurnal yang kedua dengan judul Pelaksanaan Penilaian Daring di Masa Pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Herlambang, Yulia, dan Setia. Nah, di sini juga ada masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut, yaitu implementasikan penilaian daring online assessment dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik pada masa pandemi COVID-19 di SMK Negeri Salatiga. Kemudian apa sih alasannya? Nah, alasannya ini karena penilaian merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan secara efektif, termasuk dengan pembelajaran daring. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan penilaian daring dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan juga ada kendala yang dihadapi oleh guru-guru produktif di SMK Negeri 3 Salatiga selama masa pandemi COVID-19. Nah, berikutnya ada kebaruan. Jadi kebaruan dari jurnal tersebut adalah implementasi penilaian daring pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik selama pandemi COVID-19 di SMK Negeri 3 Salatiga. Nah, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penilaian daring pada ranah-ranah tersebut dan tantangan yang dihadapi oleh guru produktif di SMK Negeri 3 Salatiga pada masa pandemi. Next, masuk kepada jurnal yang ketiga dengan judul Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK. Ditulis oleh Barokah MA pada tahun 2020. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut adalah implementasi dan kendala dalam penilaian autentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 9 Surakarta. Lalu apa sih yang alasannya mengapa masalah itu diangkat? Karena guru-guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 9 Surakarta mengalami kesulitan dalam melaksanakan penilaian yang rumit dan kurangnya waktu pembelajaran. Oleh karena itu, para guru melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, seperti mengkondisikan peserta didik yang kurang tertib, lalu melaksanakan koreksi bersama, membuat rekap nilai, dan lain-lain. Namun juga masih sangat diperlukan pengembangan instrumen penilaian yang otentik berdasarkan teori dan praktis agar dapat dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Kemudian ada kebaruan dari jurnal ini terletak pada fokusnya pada implementasi dan tantangan penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMK Negeri 9 Surakarta. Jadi dalam jurnal yang ketiga ini topiknya sangat penting karena membahas kesulitan yang dihadapi oleh guru bahasa Indonesia dalam melakukan penilaian yang kompleks karena kurangnya waktu untuk pengajaran. Jadi jurnal ini juga menyoroti upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi tantangan tersebut dan menekankan perlunya pengembangan instrumen penilaian otentik berdasarkan teori dan kepraktisannya. Kemudian masuk kepada jurnal yang nomor 4 dengan judul Penilaian Pembelajaran Daring di SMK PP Negeri Jambi dengan model evaluasi CSE UKLA. Ditulis oleh Kusewanto J di Jambi pada tahun 2020. Dalam jurnal yang keempat ini, masalah yang diangkat yaitu permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran daring, terutama dalam hal teknis seperti keadaan jaringan internet yang kurang stabil, itu menjadi masalah dalam jurnal tersebut. Kemudian alasannya karena masalah ini juga dihadapi oleh banyak orang dan menjadi masalah umum dalam masyarakat. Selain banyaknya
masalah umum dan yang dihadapi oleh banyak orang, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan aspek-aspek yang dibutuhkan selama pembelajaran daring berlangsung di SMKPP Negeri Jambi. Kemudian masuk kepada kebaruan. Nah, kebaruan dari jurnal ini adalah evaluasi pelaksanaan pembelajaran online di SMKPP Negeri Jambi, khususnya dalam hal masalah teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil. Nah, dalam jurnal ini juga penelitian memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi selama pembelajaran daring dan mengevaluasi ketersediaan aspek-aspek yang diperlukan untuk mengimplementasi yang sukses. Penelitian ini juga memperkenalkan menggunakan model CSE UPLA untuk mengevaluasi pembelajaran online. Kemudian yang kelima, judul jurnal yang kelima dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Hager Order Thinking Skill atau HOTS pada mata pelajaran kearsipan jurusan OTKP di SMK 1 Soko Mojokerto. Ditulis oleh Rosiana S. dan Pahlevi T. Dalam jurnal yang kelima ini ada juga masalah yang diangkat, yaitu kelayakan instrumen penilaian berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi pada mata pelajaran kearsipan di SMK 1 Soko Mojokerto. Kemudian alasan kenapa masalah ini bisa diangkat dalam jurnal tersebut karena penyusunan instrumen hanya berdasarkan tingkat kognitif C1, C2, dan C3. Selain itu juga penilaian hanya berdasarkan buku paket yang tersedia di sekolah sehingga untuk mengatasi permasalahan ini sangat dibutuhkan pengembangan instrumen penilaian berbasis HOTS yang bertujuan agar peserta didik tidak hanya mampu mengerjakan ranah kognitif saja, tapi juga mampu mengerjakan soal dengan kategori kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dalam jurnal kelima ini menghasilkan kebaharuan tentang instrumen penilaian berbasis Hager Order Thinking atau HOTS yang tidak pernah diterapkan pada mata pelajaran kearsipan di SMK 1 Soko Mojokerto. Next, kita masuk kepada jurnal yang keenam dengan judul Efektivitas Google Form sebagai media penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Berau Kaltim. Ditulis oleh Samsiadi S. Humaydi M. pada tahun 2022. Dalam jurnal tersebut ada masalah yang diangkat, yaitu mengkaji efektivitas penggunaan Google Form sebagai media penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Berau. Kemudian alasannya ini karena setelah melakukan evaluasi menggunakan aplikasi Google Form cenderung lebih baik daripada penilaian konvensional yang menggunakan kertas. Aplikasi Google Form ini lebih baik dari segi biaya dan tenaga serta efisiensi dari segi waktu. Jadi penilaian menggunakan Google Form ini sangat baik karena menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian ada pada jurnal ini juga menghasilkan kebaharuan dalam suatu penelitian, yaitu berupa penggunaan Google Form sebagai pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Berau Kaltim, Kalimantan Timur. Dengan adanya kebaharuan penelitian tersebut, memungkinkan pembaca menemukan setiap solusi atas pembelajaran yang terkendala terkait dengan masalah penelitian. Next, masuk kepada jurnal yang ketujuh dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Berbasis Hick-Horder Thinking Skills berbantuan aplikasi Kahoot pada kompetensi dasar menerapkan penanganan surat masuk dan surat keluar jurusan OTKP di SMK Negeri 2 Buduruan. Ditulis oleh Jannah K. dan Pahlevi. Dalam jurnal yang ketujuh ini juga ada masalah yang diangkat, yaitu pengembangan instrumen penilaian berbasis HOTS dengan bantuan aplikasi Kahoot. Nah, alasannya ini adalah untuk menganalisis keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa dan menganalisis respon siswa terhadap pengguna aplikasi Kahoot. Kemudian ada kebaharuannya. Aplikasi Kahoot ini bisa menjadi alat pengembangan penilaian berbasis HOTS. Maaf, sebentar ada terkendala. Oke, baik. Kita akan lanjutkan jurnal ke nomor 8 dengan judul Analisis Penilaian Tengah Semester menggunakan Sistem CBT pada mata pelajaran matematika di SMK Islam Verti Jakarta. Yang ditulis oleh Ardiansyah M pada tahun 2021. Nomor 8 ini ada masalah yang diangkat, yaitu analisis penilaian tengah semester atau PTS dengan menggunakan sistem CBT. CBT ini adalah Computer Based Test pada mata pelajaran matematika di SMK Islam Verti Jakarta. Alasannya karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi dunia pendidikan, dan juga termasuk dalam hal penilaian. Jadi penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan CBT atau bisa disebut dengan Computer Based Test dalam penilaian tengah semester PAS mata pelajaran matematika, serta untuk mengidentifikasi manfaat dan kendala yang dihadapi oleh peserta didik dalam menggunakan sistem ini. Kemudian ada kebaruan dan penilaian ini. Kebaruan dan penilaian ini juga terletak pada implementasi Computer Based Test atau CBT untuk penilaian tengah semester pada mata pelajaran matematika di SMK Islam Verti Jakarta.
Dalam penelitian jurnal 8 ini juga mengeksplorasi penggunaan CBT dalam menilai pemahaman siswa tentang matematika dan bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat dan tantangan yang dihadapi siswa dalam menggunakan sistem CBT ini. Kemudian masuk kepada jurnal yang ke-9, yaitu pengembangan dan analisis kualitas aplikasi penilaian e-learning di SMK berbasis ISO 19796 strip 1 di Yogyakarta dengan penulis Faik Abror pada tahun 2016. Dalam jurnal ke-9 ini, ada masalah yang diangkat, yaitu pengembangan aplikasi penilaian e-learning di SMK di Yogyakarta menggunakan standar ISO 9126. Jadi alasannya ini karena eh, penting memiliki aplikasi penilaian e-learning yang sesuai dengan standar kualitas perangkat lunak. Dan penelitian ini juga ingin mengembangkan aplikasi penilaian e-learning yang dapat memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja yang dikomunikasikan secara eksplisit, serta memenuhi standar pengembangan software yang telah ditetapkan. Kemudian ada kebaruan. Jadi kebaruan di jurnal ini adalah pengembangan aplikasi penilaian e-learning untuk sekolah menengah kejuruan di Yogyakarta dengan menggunakan standar ISO 9126. Dengan adanya pengembangan aplikasi penilaian e-learning ini, juga merupakan kontribusi yang sangat unik karena berfokus pada kebutuhan dan persyaratan khusus pendidikan kejuruan dalam konteks e-learning. Kemudian kita masuk kepada jurnal yang 10 yang terakhir dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Tes Soal Pilihan Ganda Berbasis HOTS pada mata pelajaran Administrasi Umum jurusan OTKP SMK Negeri 1 Lamongan. Ditulis oleh Maulidia F dan Pahlevi. Dalam jurnal ini ada masalah yang diangkat, yaitu instrumen penilaian tes soal pilihan ganda berbasis HOTS. Eh, Namun ada juga alasannya. Alasannya ini karena untuk mengetahui kualitas pengembangan instrumen, penilaian dan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian juga dalam penelitian jurnal ke-10 ini dapat menghasilkan kebaharuan berupa pengembangan instrumen penilaian tes soal pilihan ganda berbasis HOTS menggunakan model pengembangan 4 dimensi yang dimodifikasi menjadi 4 dimensi.